Hari ini kita akan berbicara tentang seorang jenius sejati. Seorang pria yang ide-idenya puluhan tahun lebih maju dari zamannya. Ia adalah Nikola Tesla. Pemikirannya begitu unik, begitu revolusioner sehingga dunia kesulitan untuk memahaminya. Tetapi dia tidak membiarkan hal itu menghentikannya. Dia mengikuti mimpinya bahkan ketika orang lain meragukannya. Nikola Tesla lahir pada tanggal 10 Juli 1856 di sebuah desa kecil bernama Smiljan di wilayah yang sekarang menjadi Kroasia. Keluarganya menjalani kehidupan yang sederhana. Ayah Tesla, Milutin Tesla, adalah seorang pendeta di gereja ortodoks Serbia. Sedangkan ibunya, Duka Tesla, adalah seorang ibu rumah tangga. Tetapi ia bukanlah wanita biasa. Ia sangat cerdas dan memiliki bakat untuk menciptakan alat-alat di rumah tangga kecil untuk mempermudah kehidupan. Meskipun ia tidak pernah bersekolah, Nikola sering mengatakan bahwa ia mendapatkan kreativitas dan kecerdasan dari ibunya. Ia mengajarinya untuk berpikir berbeda dan memecahkan masalah dengan cara yang unik. Sejak usia sangat muda, Tesla penuh rasa ingin tahu. Ia mencintai alam dan sains. Ia menghabiskan berjam-jam mengamati hewan, tumbuhan, dan cara kerja berbagai hal. Misalnya ketika ia baru berusia 5 tahun, ia mencoba membuat kincir air dari ranting untuk menghasilkan energi. Kincir itu tidak berhasil, tetapi ia belajar dari setiap kegagalan. Imajinasi Tesla luar biasa. Suatu malam, ia dan kucingnya duduk di dekat api unggun. Saat ia mengelus bulu kucingnya, ia melihat percikan api kecil. Ini adalah pengalaman pertama Tesla dengan listrik. Meskipun ia tidak menyadarinya saat itu. Tesla memiliki seorang kakak laki-laki bernama Dan, yang merupakan kebanggaan keluarga mereka. Dan sangat berbakat dan semua orang mengira ia akan mencapai hal-hal besar. Namun suatu hari ketika Tesla baru berusia 7 tahun, Dan meninggal secara tragis dalam kecelakaan berkuda. Peristiwa ini sangat mempengaruhi Nikola muda. Ia menjadi lebih pendiam dan mulai menghabiskan lebih banyak waktu sendirian, membaca buku dan bereksperimen. Tesla unggul di sekolah. Ia dapat menghafal seluruh buku dan memecahkan masalah matematika yang kompleks di kepalanya. Guru-gurunya kagum, namun Tesla memiliki satu kelemahan. Ia bekerja keras sehingga sering jatuh sakit. Di sekolah menengah, ia mengembangkan ketertarikan pada listrik. Ia mulai bermimpi tentang cara untuk memanfaatkannya dan menggunakannya untuk menggerakkan mesin. Sementara siswa lain hanya berusaha lulus ujian, Tesla membayangkan masa depan di mana listrik akan menerangi seluruh kota. Suatu hari Tesla melihat gambar air terjun Niagara di sebuah buku. Ia membayangkan menggunakan kekuatan air untuk menghasilkan listrik. Kebanyakan orang akan menganggap ini mustahil, tetapi Tesla percaya itu bisa dilakukan. Ia berkata kepada gurunya, "Suatu hari nanti aku akan memanfaatkan kekuatan air terjun Niagara dan menerangi kota-kota." Teman-teman sekelasnya menertawakannya, tetapi Tesla tidak peduli. Ia memiliki visi dan ia mempercayainya. Tesla kemudian melanjutkan studinya di Sekolah Politeknik Austria di Graz. Ia bekerja sangat keras sehingga hampir tidak tidur. Ia sering belajar selama 20 jam sehari. Tetapi Tesla bukan hanya pekerja keras. Ia juga seorang perfeksionis. Suatu hari, profesornya menunjukkan kepada kelas sebuah mesin yang disebut motor arus arah atau DC dan berkata, "Ini adalah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ini tidak dapat ditingkatkan lagi." Tesla dengan berani menjawab, "Saya bisa membuat yang lebih baik." Profesor itu tertawa dan mengabaikannya. Tetapi komentar ini menanam benih di benak Tesla. Ia mulai memikirkan jenis motor baru yang akan lebih efisien dan revolusioner.
Namun, Tesla menghadapi banyak tantangan selama masa kuliahnya. Kerja kerasnya berdampak buruk pada kesehatannya dan ia mengalami gangguan saraf. Ia juga menghadapi masalah keuangan karena keluarganya tidak mampu mengirimkan uang kepadanya. Terlepas dari kesulitan ini, Tesla tidak pernah menyerah. Ia terus mengerjakan mimpinya untuk menciptakan motor yang akan mengubah dunia. Suatu malam saat berjalan di taman, ia tiba-tiba mendapat penglihatan. Ia melihat desain motor dalam pikirannya, sebuah motor yang tidak membutuhkan sikat atau kabel. Inilah awal mula penemuan Tesla yang paling terkenal, motor arus bolak-balik atau AC. Pada tahun 1884, Nikola Tesla yang saat itu berusia 28 tahun mengemasi barang-barangnya dan berlayar ke New York City. Ia tidak punya uang, tidak punya koneksi, dan hampir tidak bisa berbahasa Inggris. Namun ia membawa sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu ide-idenya yang luar biasa. Tesla tiba di Amerika dengan surat rekomendasi dari seorang teman. Surat itu ditujukan kepada penemu terkenal, Thomas Edison, yang dikenal karena menciptakan bola lampu dan sistem arus arah. Surat itu berbunyi, "Saya mengenal dua orang hebat. Salah satunya adalah Anda, dan yang lainnya adalah pemuda ini." Ketika Tesla bertemu Edison, ia menyampaikan idenya untuk meningkatkan sistem DC Edison. Edison terkesan dengan kecerdasan Tesla, tetapi skeptis terhadap ide-idenya. Edison menantangnya dengan mengatakan, "Jika Anda dapat meningkatkan sistem saya akan membayar Anda 50.000 US dollar." Tesla bekerja siang dan malam untuk mendesain ulang motor dan generator Edison. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, Tesla berhasil. Namun ketika ia minta pembayarannya, Edison tertawa dan berkata, "Kamu tidak mengerti humor Amerika." Tesla jadi patah hati. Ia telah ditipu. Terlepas dari pengkhianatan ini, Tesla tidak menyerah. Ia percaya pada visinya tentang sistem kelistrikan yang lebih baik, yang menggunakan arus bolak-balik alih-alih arus arah. Tidak seperti DC, AC dapat menempuh jarak jauh dan memberi daya pada seluruh kota. Ide-ide Tesla revolusioner, tetapi tidak ada yang mau mendanai eksperimennya. Selama berbulan-bulan, ia berjuang untuk berhidup, melakukan pekerjaan kecil seperti menggali parit dengan upah $2 per hari. Bahkan di masa-masa sulit ini, Tesla tidak pernah berhenti bermimpi. Pada tahun 1888, keberuntungan Tesla berubah. Ia bertemu George Westinghouse, seorang pengusaha dan penemu kaya. Westinghouse percaya pada sistem AC Tesla dan menawarkan kontrak untuk mengembangkannya. Tesla akhirnya mendapat dukungan yang dibutuhkan. Westinghouse membayar Tesla 60.000 US dollar secara tunai dan memberinya bagian dari keuntungan. Tesla sangat gembira. Ia menggunakan uang itu untuk mendirikan laboratoriumnya, tempat ia bekerja tanpa lelah untuk menciptakan penemuan-penemuan baru. Sistem AC Tesla merupakan ancaman langsung bagi sistem DC Edison. Yang terjadi selanjutnya adalah persaingan sengit yang dikenal sebagai perang arus. Edison mencoba membuktikan bahwa AC berbahaya. Ia bahkan sampai menyetrum hewan dalam demonstrasi publik untuk menakut-nakuti orang. Tetapi Tesla tidak takut. Ia mendemonstrasikan keamanan AC dengan mengalirkan arus melalui tubuhnya sendiri untuk menyalakan bola lampu. Orang-orang takjub. Perlahan, mereka mulai melihat bahwa sistem Tesla adalah masa depan. Pada tahun 1893, Tesla meraih salah satu kemenangan terbesarnya. Ia dan Westinghouse memenangkan kontrak untuk menerangi pameran dunia di Chicago menggunakan sistem AC Tesla. Ini adalah titik balik. Jutaan orang melihat kekuatan AC, dan Tesla menjadi nama yang dikenal luas. Tapi Tesla belum selesai. Ia teringat mimpi masa kecilnya untuk memanfaatkan air terjun Niagara untuk menghasilkan listrik. Pada tahun 1895,
Tesla membangun pembangkit listrik tenaga air pertama di air terjun Niagara. Ketika saklar dinyalakan, listrik mengalir ke kota Buffalo, New York. Mimpi Tesla telah menjadi kenyataan. Pikiran Tesla adalah peti harta karun ide. Berikut adalah beberapa penemuan yang paling terkenal. Yang pertama, kumparan Tesla. Perangkat ini menghasilkan listrik tegangan tinggi dan menjadi dasar teknologi nirkabel modern. Yang kedua, komunikasi nirkabel. Tesla memimpikan dunia di mana informasi dapat dikirimkan melalui udara. Ide ini meletakkan dasar bagi WiFi dan telepon seluler. Yang ketiga adalah radio. Meskipun banyak orang menganggap Marconi sebagai penemu radio, paten Tesla menunjukkan bahwa dialah yang pertama kali memiliki ide tersebut. Yang keempat adalah robotika. Tesla percaya bahwa mesin dapat diprogram untuk melakukan tugas-tugas manusia, membuka jalan bagi robot modern. Yang kelima yaitu sinar X. Eksperimen Tesla dengan listrik membantu memajukan studi sinar X dalam bidang kedokteran. Meskipun penemuan Tesla mengubah dunia, kehidupan pribadinya penuh dengan tantangan. Ia lebih tertarik pada ide daripada uang. Ia melepaskan hak atas beberapa patennya untuk membantu Westinghouse selama masa kesulitan uang. Keputusan ini merugikan Tesla jutaan dolar. Tesla juga menjalani kehidupan yang kesepian. Ia tidak pernah menikah dengan mengatakan, "Saya telah mengabadikan hidup saya untuk sains." Ia sering bekerja hingga larut malam, didorong oleh hasratnya untuk menemukan hal-hal baru. Ide-ide Tesla begitu maju sehingga banyak orang tidak memahaminya. Misalnya, ia membayangkan sistem komunikasi nirkabel di seluruh dunia yang sekarang kita sebut internet. Tapi pada akhir tahun 1800-an, ide ini tampak seperti fiksi ilmiah. Tesla bahkan bermimpi menyediakan energi gratis untuk seluruh dunia. Ia membangun menara bernama Wardenclyffe di New York untuk mengirimkan listrik secara nirkabel. Tetapi proyek tersebut kehabisan dana dan menara itu tidak pernah selesai. Nikola Tesla bukan hanya seorang penemu. Ia adalah seorang pemikir, seorang visioner, dan seorang yang percaya pada misteri alam semesta. Salah satu idenya yang paling terkenal terkait dengan angka 369. Tesla percaya bahwa angka-angka ini memegang kunci untuk membuka rahasia alam semesta. Lalu mengapa 3, 6, dan 9? Tesla pernah berkata, "Jika Anda hanya mengetahui keagungan, angka 3, 6, dan 9, Anda akan memiliki kunci menuju alam semesta." Tapi apa maksudnya? Mari kita uraikan. Tesla terpesona oleh pola-pola di alam, matematika, dan energi. Ia percaya bahwa segala sesuatu di alam semesta dapat dipahami melalui angka. Dalam studinya, ia memperhatikan bahwa 3, 6, dan 9 muncul dengan cara yang misterius. 3 mewakili penciptaan dan pertumbuhan. Angka 6 melambangkan keseimbangan dan harmoni, sedangkan angka 9 melambangkan pencerahan dan koneksi spiritual. Bersama-sama, angka-angka ini membentuk triad yang kuat yang diyakini Tesla mengatur alam semesta. Tesla memperhatikan sesuatu yang luar biasa dalam matematika. Yang pertama, pola penggandaan. Jika Anda mulai dengan 1 dan terus menggandakannya, Anda akan mendapatkan urutan seperti 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Dan ketika Anda mengurangi angka ini menjadi 1 digit, misalnya 16 menjadi 1 ditambah 6 sama dengan 7. Urutannya menjadi 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1. Nah, perhatikan bahwa 3, 6, dan 9 hilang dari pola ini. Tesla percaya bahwa angka-angka tersebut ada di bidang energi yang lebih tinggi di luar siklus ini. Yang kedua adalah lingkaran dan 360 derajat. Lingkaran memiliki 360 derajat. Ketika Anda menambahkan 3 ditambah 6 ditambah 0,
Anda akan mendapatkan 9. Tidak peduli bagaimana Anda membagi lingkaran, jumlah sudutnya selalu berkurang menjadi 3, 6, atau 9. Tesla percaya angka-angka ini istimewa karena muncul di mana-mana di dunia alami, dari bentuk galaksi hingga struktur atom. Tesla menerapkan prinsip 369-nya pada pekerjaannya dengan energi dan getaran. Ia percaya bahwa alam semesta beroperasi pada frekuensi dan bahwa 3, 6, dan 9 adalah frekuensi utama. Ia berkata, jika Anda ingin menemukan rahasia alam semesta, pikirkan dalam hal energi, frekuensi, dan getaran. Bagi Tesla, angka-angka ini bukan hanya matematika. Mereka adalah blok bangunan realitas. Banyak orang saat ini menggunakan prinsip 369 Tesla sebagai cara untuk mewujudkan tujuan dan impian mereka. Idenya sederhana. Yang pertama, tuliskan tujuan Anda 3 kali di pagi hari, kemudian tuliskan 6 kali di siang hari, dan yang ketiga tuliskan 9 kali di malam hari. Misalnya jika kamu ingin belajar bahasa Inggris dengan lancar, tuliskan, saya adalah pembicara bahasa Inggris yang percaya diri. Dengan berfokus pada tujuan kamu dan menyelaraskan pikiran dengan kekuatan 369. Orang percaya bahwa mereka dapat menarik keinginan mereka menjadi kenyataan. Kita mungkin tidak akan pernah sepenuhnya memahami mengapa Tesla begitu terpesona oleh angka-angka ini. Tetapi keyakinannya pada kekuatan angka-angka tersebut terus menginspirasi orang-orang di seluruh dunia, baik melalui matematika, energi, atau teknik manifestasi. Keajaiban 3, 6, dan 9 mengingatkan kita untuk mencari pola, percaya pada alam semesta, dan bermimpi besar. Seperti yang dikatakan Tesla pada Hari Sains, mulai mempelajari fenomena non-fisik. Sains akan membuat lebih banyak kemajuan dalam 1 dekade daripada dalam semua abad sebelumnya sejak keberadaannya. Apa yang kita pelajari dari rahasia 369? Yang pertama, berpikir melampaui batas. Ide-ide Tesla tidak konvensional, tetapi dia tidak takut untuk menjelajahi hal yang tidak diketahui. Yang kedua, perhatikan pola. Alam semesta penuh dengan koneksi tersembunyi. Jika kamu melihat dengan seksama, kamu akan menemukannya. Dan yang ketiga, percayalah pada kemungkinan. Tesla percaya pada kekuatan pikiran, energi, dan angka. Visinya mendorong kita untuk bermimpi dan bertindak dengan berani. Mengapa Tesla tidak menikah? Tesla sering mengatakan bahwa ia tidak punya waktu untuk menjalin hubungan. Ia percaya bahwa wanita itu cerdas dan kuat, tetapi ia takut bahwa jatuh cinta akan mengalihkan perhatiannya dari pekerjaannya. Suatu kali ia berkata, "Saya rasa kamu tidak dapat menyebutkan banyak penemuan hebat yang dibuat oleh pria yang sudah menikah." Tesla mengagumi wanita dari kejauhan, tapi lebih menyukai kesendirian. Ia percaya bahwa pikirannya bekerja paling baik ketika ia bebas dari keterikatan emosional. Ia memfokuskan seluruh energinya pada penemuan dan mimpinya, mengatakan bahwa sains adalah cinta sejatinya. Meskipun Tesla tidak memiliki hubungan dekat dengan orang-orang, ia menemukan kenyamanan pada hewan, terutama merpati. Di tahun-tahun terakhirnya, Tesla akan berjalan ke taman setiap hari dan memberi makan merpati. Di antara mereka, ada satu merpati putih istimewa yang sangat ia sayangi. Ia berkata, "Aku mencintai merpati itu seperti seorang pria mencintai seorang wanita, dan dia mencintaiku. Selama aku memilikinya, ada tujuan dalam hidupku." Suatu hari, merpati itu jatuh sakit dan Tesla begadang sepanjang malam merawatnya. Ketika merpati itu mati, ia merasa seolah-olah hidupnya sendiri telah kehilangan maknanya. Hubungan ini menunjukkan sisi sensitivitas dan emosional Tesla yang tersembunyi di balik pikiran jeniusnya. Tesla memberikan hak atas banyak patennya untuk membantu mitra bisnisnya, terutama George Westinghouse, yang telah mendukungnya selama perang arus listrik.
Keputusan ini membuat Tesla kehilangan kekayaan yang seharusnya ia dapatkan. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, Tesla hidup sendirian di sebuah kamar hotel kecil di New York. Ia menghabiskan hari-harinya memberi makan merpati, menulis surat, dan memikirkan ide-ide baru. Meskipun hidup dalam kesendirian, pikirannya tetap tajam, dan ia terus bermimpi tentang cara-cara untuk memperbaiki dunia. Tesla menciptakan banyak hal yang mendahului zamannya, seperti listrik nirkabel, mesin terbang, dan bahkan ide untuk energi terbarukan. Namun, tanpa pendanaan, sebagian besar proyek ini tetap tidak selesai. Pada tahun 1943, pada usia 86 tahun, Nikola Tesla meninggal dunia di kamar hotelnya. Ia meninggal sendirian tanpa uang dan sedikit pengakuan. Namun, kontribusinya terhadap sains dan teknologi tidak dapat disangkal. Setelah kematiannya, dunia mulai menyadari pentingnya karyanya. Para ilmuwan, insinyur, dan penemu mempelajari ide-idenya, dan warisannya semakin kuat setiap tahun. Saat ini, Nikola Tesla dirayakan sebagai salah satu penemu terbesar dalam sejarah. Karyanya meletakkan dasar bagi listrik modern, komunikasi nirkabel, dan teknologi lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Satuan Tesla yang digunakan untuk mengukur medan magnet dinamai untuk menghormatinya. Bahkan perusahaan Tesla yang membuat mobil listrik dinamai menurut namanya sebagai penghormatan atas visinya tentang energi bersih dan berkelanjutan. Dia tidak peduli dengan uang atau ketenaran. Dia peduli dengan membuat perbedaan. Mengatasi tantangan, Tesla menghadapi pengkhianatan, kesulitan, dan kesepian. Namun ia tidak pernah menyerah. Ia terus bekerja keras mewujudkan mimpinya, betapapun sulit hidupnya. Tesla berpikir besar, tidak hanya menyelesaikan masalah kecil. Ia bermimpi untuk mengubah dunia. Visinya menginspirasi kita untuk berpikir melampaui batas dan mengincar kebesaran. Tesla tetap setia pada diri sendiri. Tesla menjalani kehidupan yang tidak konvensional. Ia tidak mengikuti harapan masyarakat. Sebaliknya, ia mengikuti jalannya sendiri. Kehidupan Nikola Tesla mengajarkan kita bahwa kesuksesan bukanlah tentang kekayaan atau popularitas. Ini tentang dampak yang Anda berikan pada dunia. Tesla memberi kita hadiah berupa listrik, pondasi teknologi modern, dan visi masa depan yang lebih baik. Jika kamu pernah merasa ingin menyerah, ingatlah Nikola Tesla. Ia menghadapi penolakan, kesepian, dan kegagalan, tetapi ia terus maju. Dia percaya pada mimpinya ketika tidak ada yang percaya. Kamu pun dapat mencapai kebesaran. Bermimpilah besar, bekerja keras, dan jangan pernah menyerah. Mungkin suatu hari namamu akan dikenang bersama